Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Ya. Saya minta pemain musik tetap di sini, keyboard, kecuali pemain bass, pemain drum mau duduk, silakan sini aja. Dahsyat. Ya, hari-hari ini dulu sebelum pandemik saya itu suka terbang hampir tiap minggu, apalagi waktu di Singapura. Terbang setiap minggu ke Jakarta, Singapura, Jakarta, Singapura. Nah, kadang ada masa di mana kita lihat udaranya tenang, tapi tiba-tiba pesawat itu kayaknya mau jatuh. Waduh, itu kayak mau copot jantung. Saya ingat itu waktu masih ada Sriwijaya dari Singapura ke Jakarta. Saya puji Tuhan ada kenal manajernya, jadi saya dapat tiket gratis setiap minggu. Dan bukan sekedar tiket gratis, tapi saya dikasih duduk di bisnis kelas. Jadi saya ingat saya pakai sendal jepit masuk pesawat, ditegur sama manajernya. Bilang, kamu sudah dikasih bisnis kelas tapi nggak boleh pakai sendal jepit. Sejak itu saya pakai sepatu. Nah, saya ingat naik Sriwijaya Asia sekitar siang hari, tenang dari Singapura ke Jakarta. Tiba-tiba itu pesawatnya itu kayak mau jatuh ya, gitu. Wah, itu di samping saya itu kayak bukan bahasa roh lagi, agama seberang ya. Buka itu ada catatan kecil dengan huruf-huruf yang saya tidak mengerti. Dia mulai bacakan, wah, saya bilang, oh Tuhan, kayaknya tidak sampai. Itu mau detik-detik mau menikah itu, aduh Tuhan, kayaknya tidak sampai di Jakarta kayaknya ini. Bahkan sampai di Jakarta disuruh mutar lagi 3 kali di udara itu. Aduh, gimana ini? Dan pada akhirnya puji Tuhan bisa landing. Nah, saya ada hal yang menarik ya, yang sering diingatkan oleh pramugari, yaitu fasten your seatbelt. Ya, kalau mau keluar ke toilet, balik harus fasten your seatbelt. Karena hari ini tema khotbah saya adalah fasten your seatbelt. Dan hampir tiap saat diingatkan fasten your seatbelt. Bahkan keadaan aman pun dikatakan ya sabuk pengaman boleh dilepas, tetapi sarannya adalah apa? Tetap kenakan sabuk pengaman. Waktu kita mengenakan sabuk pengaman, itu adalah bukan hanya untuk melindungi kita, tetapi melindungi orang di sekitar kita. Bukan hanya tidak melukai diri kita sendiri, tetapi juga tidak melukai orang di sekitar kita. Katakan amin. Nah, saya ingat saya ke Papua, ambil anak sekitar 15-16 saya lupa. Ya, anaknya itu sudah ada di sini di panti asuhan. Minta izin bawa anak Papua itu ke Batam untuk disekolahkan dengan baik. Tapi bukan saya donaturnya. Saya hanya menemani, saya hanya kenal siapa orang-orang yang bisa dihubungi di Papua. Lalu kami ke sana dan saya ingat itu dari pertama penerbangan, waktu sabuk pengaman itu disuruh buka sampai landing, ada orang Papua tidur ya, santai, tidak pakai seatbelt. Bilang, wah, luar biasa ini. Pramugarinya juga mungkin sudah capek untuk ingatin, tapi dia tetap, bapak-bapak, kami mengerti. Akhirnya ada beberapa teman deketin dan berkata bahwa ayo Pak, dipakai seatbeltnya. Pas landing baru dia pakai. Jadi tadi siang saya mulai mengerti bahwa kehidupan ini seperti naik sebuah pesawat. Ya, kadang kita lihat enak take off-nya, tetapi kadang ada goncangan ke atas, itu bikin kaget ya. Apalagi goncangan ke bawah itu kayak copot jantung kita, ke kanan, ke kiri. Nah, yang terpenting di dalam pesawat adalah seat belt. Katakan amin. Hari-hari ini tidak ada yang bisa menjamin hidup kita bisa hidup besok, betul? Kemarin ada teman sehat tiba-tiba masuk ICU. Kemarin tadi malam ada yang waktu saya ibadah ada yang kesaksian bahwa dia sehat. Walaupun dia positif, dia sehat, tapi tiba-tiba 2 hari dia drop dan hampir meninggal. Kita tidak tahu apa jaminan kita hidup besok. Kita kuat, anak muda, atau kita punya kemampuan finansial yang luar biasa, atau kita olahraga seperti siapa? Pak Alex ya. Saya lihat main bulu tangkis terus ya. Tidak ada jaminan bahwa, apalagi pandemik sekarang, tingkat stres,
3 tahun belakangan ini adalah meningkat sampai 70-80%. Kemarin teman yang saya kenal dari SD minum racun dan meninggal. Ya, utangnya tidak terlalu banyak, ya, mungkin ratusan juta. Tapi setelah malam sebelum dia meninggal, saya ikut pimpin satu komsel di Singapura, dan dia kesaksian ada jutaan dolar. Ya, dia berutang sama orang. Dia juga tidak bunuh diri, dia berusaha menyelesaikan dengan baik, tetapi yang utama dia bilang melekat kepada Tuhan. Dan teman yang satu, dia mengakhiri hidupnya secara tragis dan minum racun rumput. Ya, di sini nggak ada ya. Sini. Saya kemarin sedih ya, lalu saya ke Batu Batam mengobati sedih saya. Saya dengar kesaksian dari Ibu Esther ya, lewat pelayanan di tempat ini dan juga lewat cucu. Dia sudah ambil tali mau bunuh diri, tapi cucu menangis, dan lewat dikuatkan lagi lewat pelayanan teman-teman di sini, teman-teman yang sesama di tempat tinggal. Dan puji Tuhan hari ini Ibu Esther tetap ada, dan saya dengar dia terus menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini saya kasih tema Fasten Your Seatbelt. Kita akan buka di Matius pasal 14 ayat 13 sampai yang ke-21. Saya mau kita semua aktif. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu, teman semua, ayat yang saya ganjil, teman-teman yang genap. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia, dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 14. Ayat 15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka membeli makanan di desa-desa. 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat 21 kita baca sama-sama. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ini adalah cerita yang sudah biasa kita dengar, bahkan sejak kita sekolah minggu, sejak kita baru percaya kepada Tuhan. Cerita ini sering didengungkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah, bahkan cerita-cerita di dalam video, di dalam YouTube ini sangat-sangat sudah familiar dalam hidup kita. Nah, fasten your seatbelt. Yang pertama, kadang saya dengar ada orang bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang kita harus selalu waspada, hari-hari kita harus menyimpan curiga kepada orang lain. Tiap kali ketemu dengan orang lain, dulu kita langsung peluk, kita langsung salaman, kita langsung cipiki, tapi hari ini orang mulai pasang curiga. Waktu dia berkunjung ke rumah kita, kita berkata bahwa, kamu dari mana? Kamu dari apa? Habis berbuat apa? Karena apa? Takut ada terkontaminasi dengan virus yang ada. Takut orang-orang di rumah kita terkena. Akhirnya banyak orang hari-hari ini menjadi ketakutan. Dan kita sepertinya dipaksa untuk duduk diam, dipaksa untuk fasten your seatbelt. Kita dipaksa untuk berjaga-jaga. Kita dipaksa untuk melekat kepada Tuhan.
kita dipaksa untuk menggali firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Orang yang kehilangan firman Tuhan, orang yang tidak merenungkan firman Tuhan setiap hari, bahkan melakukannya, dia kehilangan kompas hidupnya. Dia kehilangan arah hidupnya, sehingga tidak ada goal yang dicapai. Goal yang dicapai bukan soal menjadi orang kaya, bukan mencapai cita-cita, tidak. Tetapi mengerjakan seperti apa Bapa kehendaki. Bukan soal besarnya, tetapi kita berada di dalam tracknya kehendak Bapa di surga. Katakan amin. Nah, fasten your seatbelt bukan mendorong kita untuk istilahnya itu kita diam-diam di rumah saja, tidak. Kalau kita melihat pengkhotbah sekarang, YouTube sekarang, pendeta-pendeta termasuk saya juga menekankan kita melekat kepada Tuhan. Masa lockdown ini kita diam-diam di rumah saja untuk mencari wajah Tuhan. Amin. Pada satu titik tertentu saja. Tetapi tidak selamanya kita diam-diam di rumah. Amin. Puji Tuhan, gereja kita tahun kemarin lewat tim yang ada sudah ratusan yang dibaptis, baik yang di Samosir, baik yang di Tanjung Uncang, bahkan tahun ini sudah masuk 30 orang. Kalau hanya diam-diam di rumah saja, maka tidak akan terjadi kemuliaan nama Tuhan. Selama COVID, saya dan Pak Alex dengan teman-teman yang lain itu dari ruli ke ruli, dari rumah ke rumah, orang-orang berkata bilang, jangan bagi-bagi dulu, jangan buat sesuatu dulu dalam masa COVID ini. Tetapi saya bilang, kalau kami tidak berbuat sesuatu, maka orang di luar sana akan mati kelaparan. Anak-anak yang akan jadi korban. Bagaimana waktu dikasih Pak Alex, waktu dikasih Ibu Silvi, dikasih, ada sukacita yang sampai hari ini saya masih ingat. Nah, itu yang dipaksa orang-orang hari ini. Tetapi dalam titik tertentu, fasten your seatbelt. Yang pertama yang saya mau tekankan ada 3 hal. Yang pertama adalah ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, hari-hari ini keseriusan kita bukan soal diam-diam di rumah saja, tetapi hati yang dipenuhi oleh belas kasihan. Katakan amin. Hati yang dipenuhi dengan belas kasihan adalah hati yang lahir dengan connected with God. Tanpa cinta kita kepada Tuhan, kita tidak bisa mempunyai belas kasihan kepada banyak orang. Mungkin kita bisa mempunyai belas kasihan, empati kepada orang, tetapi ada udang di balik batu. Ada sesuatu yang kita rencanakan, tetapi belas kasihan yang dimaksud adalah lahir dari pengalaman dengan Bapa di surga. Haleluya. Sehingga apa? Kita melakukan sesuatu bukan supaya dipuji, bukan supaya dimasyurkan orang, tidak, tetapi kerajaan Allah ditegakkan. Dalam terjemahan lain di Yohanes, di situ dikatakan Yesus berkata seperti ini. Tuhan melihat mereka seperti apa? Domba tanpa apa? Gembala. Kemarin sebulan lalu ya, Andi cerita tentang apa? Tentang ciri khas domba. Ternyata domba tidak tahu apa-apa. Ada satu ciri khas domba, boleh tampilkan siapa? Sarah. Mazmur 23, kita buka, kita loncat dulu. Mazmur 23 ayat yang kelima. Mazmur 23 ayat kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 5 saya ulang, engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saya sering bertanya, ini engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, apa hubungannya dengan domba dengan gembala? Tidak ada hubungan, tetapi saya ingat ada satu file yang saya temukan, ini domba ya. Nah, domba itu
Domba itu punya satu parasit seperti lalat kecil, itu suka bertelur di pinggir mata sini atau di hidung. Nah, jarang di mulut. Nah, kalau sudah di mata atau di hidung atau di bagian luka di atas tanduk, maka domba ini akan cari batu. Akan cari batu lalu dia tanduk kepalanya untuk cari aman. Dia panggut, panggut apa ya? Dia tanduk. Dia ingin cari aman, bahkan sampai mati. Supaya hilang gatalnya itu dia tanduk. Dia tanduk terus di batu dan saatnya dia akan mati. Tapi gembala yang baik itu adalah dia akan ambil minyak. Sebelum itu terjadi, bahkan sudah terjadi, lalu minyak itu seperti diurapi, ditutup di mulut, di sini, semuanya. Supaya apa? Supaya domba itu nyaman, supaya domba itu tenang, supaya domba itu ada damai sejahtera. Kalau kita tidak datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita untuk diurapi Tuhan dalam tanda petik, merendahkan diri supaya kita digembalakan, maka tidak ada tempat damai lain selain di dalam Tuhan. Katakan amin. Makanya seorang gembala akan mengurapi dombanya. Ini mengurapi dombanya. Oh, itu dahsyat. Sehingga pialaku penuh melimpah. Penuh melimpah itu artinya bulu-bulunya itu segar. Bahkan hal-hal yang lain dihasilkan dengan melimpah. Artinya bahwa kedamaian, ketenangan yang sejati hanya datang ke dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Ada satu lagu itu berkata, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Tidak tenang, saya bilang, Tuhan, urapi saya. Urapi saya seperti seekor domba, Tuhan, yang diurapi oleh gembalanya. Sehingga itu menenangkan. Oh amin, dahsyat. Caranya kita datang di hadirat Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita kencangkan hari-hari ini? Yang kedua adalah di Yohanes 6. Topiknya tetap sama, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita Yohanes 6 ayat sudah dapat Yohanes 6 ayat 9 sudah dapat. Saya bacakan. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, tradisi orang Yahudi, anak kecil itu memang bawa bekal, memang bawa makanan, tetapi yang dia bawa ini kebanyakan. Ya, kadang hanya sepotong roti, hanya sepotong ikan saja. Tidak ada yang 5 roti sampai 2 ekor ikan, itu kebanyakan. Ya, saya pernah ke tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang di atas, lalu dia seperti curang seperti itu. Dan kebanyakan, kok bisa sampai anak ini ya, kebanyakan ya. Karena dia tahu ya,
tradisi karena kalau orang tuanya untuk mengikuti sesuatu, mengikuti seorang rabi, maka orang tuanya akan menyiapkan bekal yang lebih, bukan hanya lebih untuk dirinya, tetapi orang yang bersama-sama dengan dia, orang yang istilahnya itu sekalipun dia tidak kenal, karena anak-anak hanya bisa makan setengah roti saja. Roti orang Yahudi itu gede-gede ya. Yang pernah lihat ya, Tuhan Yesus bagi-bagi roti itu jangan pikir yang yang secuil gitu. Kadang satu gitu bisa keselak kalau nggak ada air ya, nggak ada ragi, tawar. Nah, anak ini membawa lebih dari untuk dirinya sendiri. Nah, biasanya itu anak-anak itu nolak bawa lebih. Apa sih mama? Nah, catatan itu bahkan kebiasaan hari ini betul ya. Kalau anak-anak kita disuruh bawa lebih itu banyak ngamuknya. Ya. Nah, itu yang terjadi, tetapi anak ini membawa lebih. Artinya bahwa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia ingin berbagi dengan orang lain. Bukan ini tafsiran sembarangan, ini adalah dasar dari sejarah latar belakangnya. Seorang anak kecil tidak mampu makan 5 roti 2 ikan, tetapi dia bawa lebih. Tujuannya adalah jelas, supaya dapat dia berbagi. Katakan amin. Kita bukan hanya memiliki belas kasihan, kita bukan hanya berhenti di belas kasihan, tetapi kita juga memperlengkapi diri kita supaya jadi berkat. Katakan amin. Memperlengkapi diri kita supaya kehidupan kita bukan hanya bertahan untuk diri kita sendiri, tetapi jadi berkat bagi banyak orang. Seseorang yang tidak pernah bergerak, seseorang yang tidak pernah menjadi berkat, yang ada di dalam dirinya hanya kepahitan, kemarahan, sedikit-sedikit tentang aku, sedikit-sedikit tentang aku, sedikit-sedikit tentang aku, sedikit-sedikit tentang aku, akhirnya kolesterol dan mati. Bukan mati secara fisik saja, tetapi rohaninya mati, sehingga melihat segala sesuatunya tidak jelas. Ada tekanan kalut, cemasnya berlebihan. Karena selama ini hanya memikirkan diri sendiri. Anak kecil ini mengajarkan kita bahwa waktu kita memberi makan hidup kita, waktu kita memperlengkapi hidup kita, bukan untuk kepentingan kita saja, katakan amin, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah orang yang berbagi itu berkekurangan, katakan amin. Mungkin orang tuanya berkekurangan, waktu dia berbagi kayak mama saya berbagi dan ditipu dan jatuh miskin dan meninggal tanpa punya apa-apa. Tetapi anak cucunya tidak dibiarkannya terlentar-lentar. Amin. Apa yang kita lakukan itu berdampak pada generasi selanjutnya. Yang kita perlu kencangkan hari-hari ini bukan seperti yang saya sampaikan, bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sekedar hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi orang yang melekat dengan Tuhan, dia ada hati yang penuh belas kasihan, tidak berhenti di situ, tetapi dia rindu berbagi. Amin. Kalau teman-teman keluar di sana, lihat ada tempat-tempat ibadah lain, agama lain, setiap hari terbuka, divaksinin, dikasih makan. Kadang saya juga malu sebagai hamba Tuhan. Saya tidak tuntut gereja juga seperti itu, tetapi gereja ditutup rapat dengan security yang ada. Apa takut dibom? Saya juga nggak tahu. Tapi hari-hari ini mungkin kita sepertinya tidak punya apa-apa. Kita memberi bukan dari apa yang kita tidak miliki ya Bapak Ibu, tetapi memberi dari apa yang kita miliki. Katakan amin. Oh, semangat ya. Oh, dahsyat. Pemain musik juga bilang, wah ini cepat nih Pak Fermin. Dari tadi duduk ya. Selanjutnya di Matius pasal 14 ayat 16 sampai 18. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku.
Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah bukan hanya berbagi, bukan hanya memiliki belas kasihan, tetapi setiap hari kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita miliki kita bawa kepada Tuhan. Ada orang kemarin Pak Pendeta berkata seperti ini, di Alkitab Tuhan Yesus nggak fokus sama orang miskin, nggak ada catatan Alkitab. Saya bilang, Bapak duduk dengan saya, kita akan belajar sama-sama. Perjalanan seorang rabi itu biasanya dari kota ke kota, betul ya Pak Alex? Tetapi Yesus itu dari pinggiran kota. Orang kusta yang sering ketemu itu bukan tinggal di dalam kota, tapi di pinggiran kota. Di Yohanes 4, di situ ditunjukkan Yesus ketemu dengan orang perempuan Samaria. Seharusnya orang Israel tidak boleh menyeberang ke Samaria, demikian sebaliknya orang Samaria tidak boleh menyeberang kemana? Ke Israel, karena itu haram. Tetapi karena Yesus pelayanannya mulai dari pinggir, orang-orang yang dibuang, orang-orang kusta itu orang-orang yang dibuang, orang-orang yang tertolak, orang-orang yang dianggap najis, bahkan juga di daerah-daerah itu tempat kumuh. Dan Yesus mulai di pelayanan dari situ. Bahkan seorang wanita yang datang memecahkan minyak yang mahal. Apa kata murid-muridnya? Ini pemborosan, dikasih orang miskin. Karena dia lihat sendiri, Yesus senang berbagi, katakan amin. Bahkan Sakeus, waktu Tuhan Yesus berkunjung di rumahnya, Sakeus turun, saya mau ke rumahmu. Lalu apa yang Sakeus bilang? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Karena Sakeus tahu apa yang konsen Tuhan Yesus. Dia berbagi, walaupun memang tidak dicatat, tapi kita melihat secara nyata bahwa berbagi itu penting. Bahkan terakhir Yesus berkata, yang mati, bukan Yesus berkata dalam Alkitab, orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Orang-orang yang sekitar itu yang terkutuk. Orang-orang Farisi, orang Saduki itu merasa bukan orang terkutuk. Mereka merasa orang mampu. Tapi Yesus memberikan hidupnya yang terakhir tanpa ada sisa. Maaf, hanya celah dalam saja. Maaf kalau jahatnya itu hancur badannya. Tidak ada yang tersisa. Bukan soal berapa banyak kita berikan, apakah masih ada sisa yang kita tahan untuk diri kita. Yang pertama yang kita harus kecamkan hari ini, belas kasihan dari Tuhan. Jangan duduk manis, diam. Bukan berarti saya bilang teman-teman jalan terus, ya, tidak. Tapi berdoa, Tuhan. Saya kesaksian yang teman yang mengambil hidupnya sendiri itu, saya cari di FB, nggak pernah ketemu. Akhirnya suatu saat ketemu. Pas ketemu, ngobrol, apa kabar? Lalu dia ada kesulitan, saya bilang, untuk jumlah uang seperti saya belum ada, tapi saya akan mulai doakan. Tapi 3 hari berikutnya dia bunuh diri. Saya marah, saya sedih, sedikit trauma, Pak. Sedikit, kenapa saya nggak bantu ya? Saya juga mau bantu, nggak ada jumlah segitu. Apa yang saya harus lakukan? Saya mulai berdoa. Mungkin doa saya tidak terlalu intens. Untuk itu teman-teman, kalau Tuhan ingatkan seseorang, jangan sungkan-sungkan telepon dia, amin. Mungkin kelihatan dia senyum, mungkin kelihatan dia hebat, tapi telepon dia, ada sesuatu yang lebih dalam lagi dia ingin sampaikan, amin. Hari ini 3 hal ini yang saya tinggalkan bagi kita semua, termasuk saya. Fasten your seatbelt. Bukan soal hubungan saja pribadi dengan Tuhan, tapi punya belas kasihan. Yang kedua adalah mulai membenahi diri kita, lalu berbagi kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah bawa semua ke hadapan Tuhan. Bawa semua di kaki Tuhan. Bawa di hadapan Tuhan. Saya percaya hidup kita akan menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Coba Sarah tampilkan gambar yang selanjutnya. Ya, ini adalah orang banyak ya. Orang banyak suka nunjuk. Orang banyak sekarang berdiam diri. Tetapi kita ya, yang orang yang analisis, orang lapangan, orang yang melihat fakta, ini kita nggak bisa diam gitu loh. Kita harus keluar. Mungkin kan diledekin, kamu orang terrible person, kamu bawa virus, kamu gini-gini. I don't care.
Tapi mereka bisa makan. Mereka bisa, kemarin ada yang berkata, Pak, tetap orang ini terakhir dari saya, mereka cuma makan tepung tapioka setiap hari. Tepung tapioka itu apa ya? Tepung itu ya, ganji tiap hari, pagi, siang, malam. Saya dengar gitu, waduh, gimana ya? Kami ke sana, pertama dengan Pak Alex, kedua dengan Pak Alex, ketiga dengan Brother Jai, dan kami buka bisnis kecil buat mereka. Dan kemarin mereka kesaksian, Pak, puji Tuhan, kami sudah bisa beli beras dan sudah ada lauknya lagi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sukacita yang tidak bisa dibagi. Kita juga butuh alat musik yang bagus. Keyboard kita juga udah rusak ya. Ya Pak Alex bergumul sekali. Tapi saya percaya ada waktunya, amin. Kita kencangkan belas kasihan kita. Kita kencangkan berbagi kita. Kita kencangkan bawa hidup kita. Maka kita akan jadi berkat. Sehingga kita selaras dengan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri.